terbaik. Saya ambil dua-duanya. Optik Melawai, when you expect the very best. Ya, pertama pada hari ini Partai Gerindra menerima bantuan partai politik tahunan yang diberikan oleh pemerintah kepada setiap partai politik peserta pemilu yang mendapatkan threshold. Dan Alhamdulillah Gerindra mendapatkan bantuan 20 miliar, sekian-sekian. Tentu saja kami berterima kasih kepada pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri yang telah menyerahkan bantuan tersebut. Bantuan tersebut rencananya akan kami gunakan untuk pendidikan politik. Seperti kawan-kawan tahu bahwa pendidikan politik di Partai Gerindra tidak pernah berhenti, dan meskipun proses pemilihan umum baru selesai, kami tetap merencanakan beberapa kegiatan partai politik kami, yakni dalam bentuk pendidikan kader yang tidak akan pernah berhenti dan terus akan kami lakukan. Karena itu jumlah angka 20 miliar tersebut bagi kami sangat penting, artinya untuk bisa mensupport bagi kegiatan pelatihan kader Partai Gerindra. Yang kedua, memang benar bahwa kalau pada tahun-tahun sekarang mungkin jumlah itu bisa dianggap cukup. Tapi nanti biasanya mendekati pemilihan umum, partai politik memiliki eskalasi politik, eskalasi kegiatan yang lebih meningkat, yang lebih intensif sehingga memerlukan biaya dan dana besar. Sehingga dana tersebut tentu saja biasanya partai politik mencari sumber-sumber dari internalnya. Harapan kami sebagai partai yang menjadi sumber kepemimpinan bagi pemimpin bangsa pada masa depan, partai negara bisa memikirkan lebih lagi tentang sumber-sumber dana bagi partai politik agar partai politik bisa memiliki sumber dana yang dapat dipertanggungjawabkan secara akuntabilitas. Misalnya, apakah mungkin partai diizinkan untuk memiliki badan usaha partai? Badan usaha partai menurut undang-undang sekarang ini tidak dimungkinkan atau bagian yang dilarang partai politik berbisnis. Nah, jika hal tersebut dimungkinkan, tentu saja itu bisa menjadi harapan partai politik untuk mencari sumber-sumber pendanaan bagi kegiatan internalnya. Tapi sepakat nggak Pak bahwa untuk kemudian menekan angka korupsi itu satu-satunya cara semata-mata dengan menaikkan bantuan dana politik, atau lebih efektif yang tadi, yang kemudian partai politik boleh berbisnis? Bantuan partai politik yang dinilai cukup atau sumber lain dengan cara memberikan kesempatan kepada partai politik untuk mencari badan usaha atau berbisnis adalah ikhtiar atau cara untuk memberi pendanaan bagi partai politik yang lebih cukup untuk memenuhi kebutuhannya. Pertanyaannya adalah apakah itu bisa memberi jaminan bagi turunnya angka penyalahgunaan keuangan bagi partai politik atau korupsi? Tentu saja semua ikhtiar harus dilakukan. Apa itu semua ikhtiar? Penyalahgunaan harus dihukum, tetapi sumber yang menjadi penyebab dari penyalahgunaan itu juga harus dicari harus dicari solusinya. Sehingga maksud saya adalah itu bukan satu-satunya cara untuk menekan dari potensi korupsi yang terjadi dalam tubuh kader-kader partai. Tentang kenaikan bantuan per suara menjadi berapa, memang sudah lama kita diskusikan dengan teman-teman KPK dan teman-teman LIPI yang diberi mandat untuk melakukan kajian tentang itu. Kami sudah beberapa kali melakukan diskusi di LIPI, di KPK sendiri, bahkan di kantor Gerindra. Bergilir kami mendiskusikan itu tentang berapa besar sih sebenarnya yang diperkenankan untuk dibantu oleh pemerintah. Waktu itu masih dalam kondisi Rp108 per suara. Akhirnya kemudian angkanya berbagai macam catatan ada, akhirnya ada yang 10.000, ada yang 30, ada yang 48, ada yang dan seterusnya. Akhirnya kemudian pemerintah menetapkan di angka 10.000. Itu diskusinya panjang, dan sekarang KPK sedang membuka ruang kembali untuk melakukan diskusi tentang hal yang sama, dan kami menyambut baik tentang pandangan dan diskusi itu agar kita mencapai pandangan yang sama tentang berapa angka, sehingga pemerintah juga punya patokan tentang kira-kira angka yang dianggap reasonable, kira-kira seperti itu. Ya, kemarin sebenarnya pembicaraan sudah sampai pada tingkat 10.000 per suara kemarin. Jadi pada saat
yang kami diskusi masih 108 menjadi 10.000 menjadi 1.000, dari 1.000 kemudian diskusinya waktu itu menjadi macam-macam, nanti akhirnya yang ditetapkan Rp1.000. Dan sekarang menurut saya angka itu menurut saya ya kisarnya di sekitar Rp10.000. Isu politik itu kan termasuk ada UU Parpol di situ, nanti akan didorong oleh Gerindra nggak soal wacana kenaikan ini? RUU politik baru akan dibahas mungkin pada waktu-waktu yang akan datang. Di tahun 2025 ini saya kira kelihatannya masa dan momentumnya belum, tapi kita akan mendorong kalau bisa pembicaraan tentang paket undang-undang politik, ada RUU politik, ada pemilihan umum, kalau bisa lebih cepat lebih baik supaya persiapan partai politik calon peserta pemilihan umum bisa lebih awal lagi menyesuaikan. Tapi soal bantuan parpol itu nanti akan didorong untuk naik lewat RUU politik? Ya nanti kita akan bicarakan, misalnya apakah memungkinkan satu partai politik memiliki badan usaha apa tidak. Gitu. Nanti kajiannya juga dari sekarang supaya para stakeholder dalam hal ini partai politik itu sendiri, mungkin para akademisi dan masyarakat bisa memberi masukan, bila dianggap perlu rambu-rambunya kayak apa, bila dianggap tidak perlu, terus sumber-sumbernya yang bisa menjadi alternatif apa. Saya tidak mengikuti itu wilayah DPD soalnya, kalau Sekjen MPR saya tahu. Tapi kalau partai sendiri melihat prajurit-prajurit aktif masuk di luar yang 15 sudah ditentukan gimana? Ya saya baru mengikuti beritanya, tapi saya belum bisa memberikan pandangan. Nah, apalagi? Pak, apa sih sebenarnya pertimbangan untuk menentukan besaran dari bantuan per suara ini? Gitu, Pak? Sampai ada yang tadi dari Rp108, kemudian ada juga yang mengusulkan. Yang kami selenggarakan bersama dengan teman-teman partai politik lain, termasuk dengan LIPI dan KPK, salah satunya adalah tentang beberapa kegiatan-kegiatan partai politik, bukan hanya termasuk untuk persiapan saksi, pelatihan saksi kalau mau menghadapi pemilihan umum, kemudian pelatihan, kemudian sosialisasi, dan seterusnya. Pokoknya banyak sekali belanja partai politik yang menyebabkan angkanya itu ketemu ketika berbeda-beda setiap partai politik pandangannya. Ada yang 10.000, ada yang 15, ada yang 40, ada yang 30. Waktu itu berbeda-beda gitu. TNI aktif juga di lembaga sipil, ini penunjukan Dirjen Bea Cukai dari TNI masih aktif, kan kemarin baru direvisi UTNI, mungkin ada dorongan dari Ya saya baru mengikuti keputusan Presiden tentang hal itu, dan terus terang saya belum ikuti detail sama dengan pertanyaan tadi, saya belum ikutin. Baru saya baca beritanya si ini jadi ini gitu kira-kira. Tapi nggak apa-apa. Ya terus yang lain tanya lain aja. Kan MPR kan terdiri dari anggota DPD juga nih, Pak. Sementara Sekjen DPD kan sempat memicu kontroversi juga kemarin itu. Apakah sebagai Ketua MPR nantinya akan berdialog dengan Ketua DPD atau dengan Wakil Ketua MPR yang dari DPD? Ya, keanggotaan MPR itu terdiri dari anggota DPR dan anggota DPD, tapi kamarnya berbeda. Satu rumah kamarnya berbeda, gitu kira-kira begitu. Kadang-kadang kita ketemu, kadang-kadang kita nggak ketemu, namanya kamar berbeda, ya nggak? Gitu. Antara Pak Prabowo dengan Ibu Mega, Pak, kemarin Pak Sekjen menyampaikan ada komunikasi begitu ya Pak ya, dan intens dan menunggu waktu yang tepat. Itu berarti sampai sekarang masih ada komunikasi ya Pak ya? Ya ada, tapi kan kemarin itu sebenarnya salah satu momentum yang insya Allah sudah hampir, tapi kan karena Pak Prabowo seperti yang kawan-kawan tahu baru datang dari lawatan dari Thailand, kemudian pagi itu ada beberapa kegiatan yang sangat padat, kemudian demikian juga dengan Ibu Mega, akhirnya kedua beliau menyepakati untuk tidak dipaksakan dulu. Berarti bukan akan memasakkan nasi goreng dalam waktu dekat di istana ya Pak? Katanya Pak Presiden udah nanya terus, Pak Mega bilangnya. Ya dikirim nanti itu. Artinya setelah pertemuan di Tengku Umar sampai sekarang itu masih komunikasi terus? Masih. Via video call atau? Aduh, masih. Iya, ringan-ringan aja. Soal apa aja Pak? Ya sudahlah, pokoknya ringan-ringan dah. soal penulisan ulang sejarah.
kemarin kan sempat ada kritik dari Pak Yasona bahwa banyak sejarah tentang 65 yang bertentangan selama ini. Tapi dari Menteri Kebudayaan sudah menegaskan tidak ada perubahan soal itu. Iya, begini. Setiap upaya untuk meluruskan penulisan sejarah itu sesuatu yang baik, dan saya kira makin banyak penulisan sejarah yang disajikan kepada generasi muda, generasi saat ini, sesuatu yang baik, sehingga kita bisa mendapatkan kebenaran sejarah yang mendekati kebenaran. Kira-kira seperti itu. Jadi bagi kami, setiap upaya yang dilakukan apakah pemerintah, kelompok, masyarakat peduli sejarah, sesuatu yang baik. Karena sejarah itu tidak pernah mendapatkan kebenaran final. Tapi yang harus disajikan adalah fakta dan data yang harus disajikan apa adanya. Biar nanti pembaca, generasi yang menilai tentang kebenaran sejarah itu. Apakah didorong ada pelurusan soal Paus 65 termasuk pelanggaran Semua sejarah yang menjadi perjalanan bangsa ini. Oke? Terbaik, saya ambil dua-duanya. Optik Melawai. When you expect the very best.